selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari lagi kami dari Harian Propong, acara podcast kami. Hari ini kita datang ke daerah Bulog, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus, bertemu dengan salah tokoh bernama Ibu Lucy Violin, lahir di Pangkal Pinang 5 Desember 1979. Dia tamat SD Bakti Farid 3 Jebus tahun 1996, SLTP Negeri 9 Pangkal Pinang, Bangka 1999, SMA swasta perguruan rakyat lulusan tahun 2001. Beliau mempunyai anak 6 ibu. Nah, ini kita manggilnya enaknya ibu atau apa? Boleh. Kakak aja ya. Ya, kebetulan kakak Violin ya, kakak Lucy Violin ya. Nah, kakak Lucy ini udah berapa lama tinggal di sini di Lepon Banjarmasin? Lepon Banjarmasin kurang lebih menginjak 9 tahun ya, tadi ya. 9 tahun. 9 tahun. Itu awal mulanya bisa kesini gimana cerita itu? Oh gitu. Awal mulanya itu memang datang ke kampung ini ikut suami. Memang suami dulu itu dinas di Angkatan Darat. Oh gitu. Ya. Dan kemudian ikut memutuskan untuk pensiun ini dan kembali pulang ke kampung halaman. Gitu. Berarti yang asli Banjarmasin ini, Banjarmasin ini suami ya? Suami. Asli kakak Lucy ini Bangka ya, Bangka Belitung. Kelahiran Bangka Belitung. Kalau dari keturunan kita ada kakaknya. Oh, dari Bangka ada ya. Katanya Mbak. Selama tinggal di sini, apa kegiatan kakak Lucy ini? Ibu rumah tangga aja sih tadi. Oh, tangga Iya, ya. ibu rumah tangga aja. Mungkin hanya gabung di Pekon ya, di PKK, dan juga ya organisasi ibu-ibu lah yang ada di kecamatan. Itu aja sih tadi. Kegiatannya itu aja ya. Iya. Selama ini sedikit bagi pengalaman nih kakak Lucy ya. Selama kakak Lucy menjadi seorang suami tentara nih, pengalaman kakak Lucy ya, Iya. menjadi istri seorang tentara nih. Mm-hmm. Kata tadi namanya tentara itu kan selalu tinggal dengan suami. Benar. Itu sama jadi ditinggal suaminya itu bertugas, apa sih pengalamannya itu? Cerita lah. Pengalaman yang pasti yang pertama yang dirasakan tuh berat ya. Ketika suami harus dinas jauh, ditinggal sendiri di rumah dengan anak-anak yang posisinya masih kecil ya. Cuman ya kembali lagi itulah resiko yang harus ditanggung sebagai istri tentara. Jadi ya have fun aja sih Kak Adi ya. Jadi saya nggak terlalu terbebani karena memutuskan sebagai istri tentara sudah dipikirkan terlebih dahulu dong matang-matang. Konsekuensinya apa gitu kan. Jadi saya menjalani selama menjadi istri tentara itu tidak terlalu dibawa menjadi beban. Gitu ya. Iya. Karena gini ya, banyak nih Iya. orang punya suami atau pasangan tentara atau aparat ya. Karena kan lebih cenderung ketika jauh dari istrinya, maaf ya ini bukan kita ini cenderung berbuat yang di luar kesetiaan dan pasangan itu. Banyak yang terjadi seperti itu. Kita nggak boleh, ini kiat-kiat lah kakak Lucy ini selama jadi ibu Persib ya. Kan terus nunggu suami di rumah, ketika dia bertugas. Itu kiat-kiat apa aja tuh? Saling percaya aja sih Kak Adi ya. Karena memang sudah tahu tugas suami dari awal apa pekerjaannya. Jadi kalau kita bawa agak ribet tentang masalah seperti itu, kayaknya nggak masuk akal juga. Karena kita sudah tahu konsekuensinya, istri tentara itu seperti apa, kerjaannya seperti apa. Jadi intinya sering saya tanamkan dengan suami, saling percaya saja. Hanya itu aja resepnya itu kan. Saya dengar juga suami kakak Lucy kan udah pensiun dini ya? Pensiun dini. Nah, kenapa tuh yang membuat dia pensiun dini, kalau masih usia masih muda ya? Kelahiran 76 berarti masih panjang pensiunnya. Masih ada 10 tahunan lah kalau dia. Kenapa dia ingin pensiun dini Pak di tahun 2012 saya dengar kabar ya? 2012. Nah, itu apa motivasi dia ingin pensiun dini? Motivasinya pertama yaitu memang sudah banyak pertimbangan
sudah cukup lah katanya, sudah bertugas selama kurang lebih 18 tahun tadi. Sudah pernah ikut ke medan tempur juga di Timur Timur. Kemarin Aceh terakhir ya. Jadi menurut beliau ya sudahlah ya, cukup sekian aja dulu mungkin pengabdian kita. Nah untuk saat ini mungkin yuk, karena memang basic suami ini memang senangnya itu di bidang pertanian Kak Adi. Jadi selama jadi tentara itu mungkin karena waktunya juga sedikit gitu ya untuk menyalurkan hobinya, jadinya memutuskan ya sudah kita pensiunin ini aja, kita pulang kampung dan ini menyalurkan hobinya. Gitu. Seperti itu. Tapi saya juga ya. Tidak ada yang perlu disayangkan karena memang sudah dipikir matang-matang Kak Adi. Udah pikirkan ya? Iya, setiap langkah kita itu tentu kita pikir matang-matang. Jadi untuk kata penyesalan kayaknya hampir tidak ada lah ya. Tidak ada ya? Tidak ada. Nah ini kita bagi pengalaman juga ketika suami saya sempat dinas di Timur ya, ketika perang juga. Itu udah nikah atau belum? Udah ya? Sudah. Nah, itu dengan kabar suami bertugas ke Timur ketika tahun 96 ya? 96 kurang lebih ya? Itu apa bayangannya Kakak Lucy itu ketika lihat kayak gitu? Ya, apakah takut, jangan suami saya datang dengan nama doang mayatnya aja, kan itu, dengan kejamnya perang antar patroli dengan pemerintah bla bla bla, itu banyak itunya. Pastilah Kak ya, untuk seorang istri yang tentara yang harus suaminya berangkat ke medan tempur, was-was itu pasti ada. Cuman kembali lagi pasrahkan saja, karena memang sudah tugasnya seorang tentara itu membela negara, menjaga keamanan negara, ya sudah. Jadi saya nggak terlalu ambil pusing lah Kak Adi dengan hal-hal yang seperti itu. Mungkin untuk ibu-ibu yang lain mungkin diambil pusing ya, kalau saya enggak ya. Pasrahin aja ya? Pasrahin aja, mengalir aja, seperti itu. Cukup kuat juga kalau Lucy ya? Oh iya, karena memang mentalnya terbentuk ya dari kondisi gitu ya? Karena memang selain dibentuk, suami juga sering ngasih pengarahan atau sering ngajak ngobrol saya, ini loh mah konsekuensinya kamu jadi istri tentara, harus siap ditinggal, harus siap juga mungkin saya di medan tempur pulang tinggal lama, bagaimana? Siap atau enggak? Makanya sebelum nikah perlu ditanya, siap enggak kamu dengan konsekuensi itu? Oke, siap. Makanya kita menjalani sampai sekarang. Kebanyakan nih zaman sekarang ya, sekarang itu kalau wanita dapat pasangan atau suami seorang tentara pasti udah mikir-mikir 2 kali atau berkali-kali. Apalagi kan sering tinggalnya jauh, berdinas. Itu ya kalau mungkin zaman sekarang ini mustahil kali ya. Bahkan jangankan satu kota, kalau rata-rata orang TikTok itu kan yang deket aja saja, apalagi yang jauh kan itu kan. itu kalau kita bicara zaman sekarang ya. Nah itu makanya saya sungguh takjub ya dengan hubungan rumah tangga dibangun oleh Kakak Lucy dengan suaminya, Kakak Muldani ya. Ketika jauh bisa saling bagi kepercayaan. Zaman dulu kan susah komunikasi ya. Kalau zaman sekarang bisa video call, bisa yang lebih canggih ya. Ibaratnya berdasarkan CCTV kemana-mana. Nah itu selain itu apakah Kakak Lucy selalu berdoa atau gimana prakteknya? Selalu Pak. Saya selalu berdoa dalam sholat, dalam setiap menit, setiap detik malah. Apalagi kalau suami lagi tugas ya, selalu itu tadi tidak tinggal. Hanya itulah memang pegangan hidup saya gitu loh. Siapa lagi yang saya andalkan, ya kan? Tidak pada manusia, ya sudah pada kita saja, seperti itu. Nah nih, ketika suami memutuskan pensiun dini, maka otomatis kan harus membangun ekonomi dari nol lagi ya. Nah, itu apa sih rumusan atau kiat-kiatnya Kakak Lucy itu bisa ngebangun ekonomi seperti saat inilah dari awal itu? Kan prosesnya juga nggak mudah ya, nggak pendek, itu proses panjang dari tahun 2013 pensiun ya, pensiun dini. Jadi kan secara ekonomi ada penyesuaian ya. Biasa ada gaji bulan full dalam macam sekarang berubah. Nah itu apa sih langkah awal ketika saat itu lakukan untuk pemulihan ekonomi? Kalau untuk ekonomi sebenarnya semasa dinas itu memang kita sudah punya usaha Kak. Usaha. Jadi
memutuskan untuk pensiun dini itu pun kita yang enggak yang ujuk-ujuk kata bahasa Jawanya ya. Kita sudah ada pertimbangan karena kita sudah ada pundi-pundi kedua. Fondasinya Sudah ada. Jadi untuk tinggal melanjutkan saja. Jadi setelah pensiun dini membangun usaha, pertama pernah restoran, kafe, dan sampai sekarang kan karena memang pulang ke kampung ya udah usaha pertanian. Terus pertanian yang dilakukan seperti apa Kak Lucy? Pertanian pertama karena memang kita suami punya lahan, ya pertama kita buka lahan ya, dengan menanam tanaman yang mungkin ada nilai jualnya. Pada saat sebelum Cavendish ini memang kami pernah juga tanam pisang segala macam, pokoknya ada nilai ekonominya lah. Untuk ekonomi di kampung ini kan mungkin pertanian itu memang yang paling utama. Jadi kita ngikutin alur aja di kampung ini, jual beli hasil bumi. Dari pisang itu Dari pisang, Cavendish ini baru. Yang awal tuh pisang pada umumnya sih. Pada umumnya. Cavendish ini baru berjalan 1 tahun ini lah ya. 1 tahun ya. Sebelumnya hanya pisang biasa aja kampung biasa aja. Ya, seperti itu. Dari kita ngejual hasil dari pertanian kita sendiri di lahan sendiri, kita jadi juga sebagai distributornya, langsung mengantarkan ke pembeli. Masih banyak lagi lah Kak Adia mungkin ya. Jadi kita coba semua hal-hal baru. Pernah nggak ketika proses kayak gitu kan, awal kan biasa suami megang senjata, ini megang cangkul. Oh gitu. Ada nggak penyesuaian yang tersendiri itu loh? Penyesuaian ada, cuman memutuskan untuk kembali ke pulang kampung menjadi, intinya sih kalau di kampung pasti jadi petani ya tadi. Cuman kita berpikirnya bagaimana petani ini kita menjadi petani yang bukan petani yang tradisional pada umumnya, kita menjadi petani yang modern. Petani modern yang seperti apa? Kita menjadi petani yang tidak harus turun langsung dong. Gitu. Ya itu yang kita lakukan saat ini. Ya dengan Cavendish ini salah satunya. Gitu. Kita petani memang, cuman kita nggak turun langsung. Gitu. Berarti kerjasama dengan orang-orang ya? Iya, kita kerja cerdas aja deh tadi ya kan. Kalau kita mengandalkan tenaga tentunya nggak kuat lah ya. Beda dulu basicnya kita seorang bapak seorang tentara yang biasa megang senjata, ya tiba-tiba harus megang kacul gitu dah. Seperti itu. Ya, penyesuaian aja sih Kak Adi. Itu berapa lama penyesuaian itu kira-kira? Kurang lebih kita itu 1 tahun Kak Adi. Tahun ya? 1 tahun, dari tahun kedua kita baru buka jalan dan cari peluang apa nih. Ternyata kita pikir jadi petani tradisional itu nggak gampang ya. Nah, kita beralih gimana cari cara. Oke, kita jadi petani, cuma petaninya yang nggak tradisional sih, modern lah. Kita bisa juga ngajak orang-orang sekitar juga biar sama-sama maju, nggak kita hanya berarti merekrut masyarakat. Iya, sesuai dengan bidang-bidangnya. Kalau mereka hanya memang terbiasa dengan petani tradisional, ya monggo, gitu. Kita pekerjakan mereka. Berarti selain bertani juga coba berusaha untuk mendistribusikan hasil petani itu ya, atau dalam distributor ya. Nah, dalam membangun bisnis jaringan seperti itu kan jaringannya. Iya. Nah, ada nggak? Karena kan nggak semua lancar. Benar. Jatuh bangun kita. Benar. Nah, itu pernah alami seperti apa nggak harusnya? Pernah Kak Adi. Kita pernah juga menjalani itu, pernah ambruk sekali dengan modal yang habis ludes. Cuman ya kembali lagi kita punya tekad, memang harus maju. Jadi dengan segala cara yang kita cari, gimana caranya kita harus mengumpulkan modal baru, ya kan? Dengan mungkin kemarin itu kita pernah cari investor juga, cuman bukan investor yang kelas tinggi, besar ya. Jadi kerjasama, pembagian hasil dan segala macam. Dan alhamdulillah berjalan lagi. Gitu. Menarik ya, dari jatuh yang itu hingga bangkit lagi. Itu proses berapa lama tuh kayak gitu? Mulai 2 tahun ada Kak. 2 tahun. Pernah sampai yang benar-benar posisi terbawah gitu ya. Cuman ya itu dengan semangat memang tekad harus maju gitu. Jangan sampai sudahlah pensiun ini tapi harus terpuruk pula gitu kan. Kita cari cara
ya seperti itu. Apa kiat-kiat misalnya itu? Pertama Ketika ya, nyampe hati klimaks, terus jatuh gitu. ya maklum lah kan ya. Untuk pertanian ini kan hal yang baru untuk diskusi kita mulai bersama dengan hal yang baru. Tentunya dalam proses belajar. Kalau untuk sampai, saya rasa wajar semua orang pernah mengalami ya. Ya. Ya semua orang mengalami, cuman kemampuan mereka untuk bangkit itu mungkin yang tidak sama, ya kan, per orangnya. Alhamdulillah kami punya semangat untuk bangkit lagi Kak Adi, gitu. Kami nggak mau terpuruk. Oke, pernah lah sampai memang terlihat hutang segala macam, tapi ya sudah, yang penting kami berdua tetap solid, maju bareng aja. Yang penting solid ya, Solid kompak aja. ya. Antara suami istri jangan sampai pecah gara-gara terpuruk, lalu oke deh saling menyerah. Tidak, kita saling support lagi, gimana caranya kita cari jalan keluar, solusinya gitu. Memang saya pernah dengar pepatah ya dulu, sekolah alam itu lebih mahal dari sekolah formal. Benar banget itu Kak. Benar, Nah, sudah banget. sekali kepukul habis semuanya. Iya. Itu sekolah alam ya, karena kita belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup kita ini. Iya. Makanya kenapa saya nge-podcast ke Kak Lucy itu karena satu sisi kan bagi saya seorang Lucy violin ini punya sisi yang berbeda dibanding yang lain. Karena setiap orang punya karakteristik yang berbeda, Iya. punya pola pikir yang berbeda-beda, punya langkah yang berbeda-beda hidup ini. Iya. Nah ini mungkin bagian dari kita untuk berbagi pengalaman ya. Iya. Nah, ya karena itu jika saya perlu tanya, ini saya dengarkan Kak Lucy juga kan banyak ya. Saya aja pengen ketemu Kak Lucy susah minta Susah ya ampun. Kak Adi ya. Sampai sebulan yang lalu minta jadwal udah. Masya Allah, iya. Nah itu saking sibuknya itu makanya saya kadang wah susah bener nih ketemu seorang Iya. Lucy violin. Siapa sih sebenarnya si violin ini gitu ya Kak Adi ya. Tapi setelah saya selidiki memang apa ya, seorang Lucy violin ini mempunyai sisi yang berbeda di masyarakat, masing-masing masyarakat ya. Khususnya di Banjarmasin, Sukagung dan sekitar ya. Iya. Nah itu karena semangatnya katanya, Oh. semangatnya untuk menggerakkan masyarakat itu berbeda dengan yang lain. Kak perhatiin apa sih yang membuat Kakak Lucy ngedorong masyarakat ini untuk melakukan gerakan-gerakan dalam hal ini, terutama untuk konsep apa ya ibu-ibu tuh, ayo kita punya ekonomi alternatif lah ya, Iya. selain untuk mendapatkan uang dari pihak suami. Saya lihat Kak perhatiin tuh di bawah Kakak Lucy sering ngadain apa penyuluhan atau apa. Iya. Tujuan untuk apa sebenarnya? Sebenarnya tujuan saya pertama, satu, mencerdaskan kehidupan bangsa sih Kak Adi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Salah satunya mungkin ibu ini Kak, dari kaum ibu atau mama, karena mama ini kan sekolah pertama buat segala-galanya Kak Adi. Kalau seorang ibu saja belum cerdas, bagaimana kehidupannya ke depan, apalagi anak-anak ini. Hanya itu aja sih, makanya serangan saya ini tujuan, sasaran saya tetap ibu-ibu. Seperti itu, karena saya seorang ibu. Saya juga basicnya bukan seorang politisi atau seorang hebat atau enggak. Saya juga ibu rumah tangga. Saya merasakan apa yang mereka rasakan juga. Mereka sampai harus kerja jadi TKW, iya kan? Padahal di lingkungan mereka sendiri itu bisa mereka mengolahnya. Tapi karena apa? Karena tertutupnya akal pikir mereka tadi, kurang cerdasnya mereka. Jadi saya lihat terutama tokoh saya sendiri ya Banjarmasin ini, orang pencetus untuk mencerdaskan kehidupan di lingkungan ini belum ada loh Kak Adi. Ya kan? Banyak mereka suka curhat, ya Kak seperti ini, mau seperti ini. Tapi saya pikir gimana caranya ya, saya harus bisa membantu mereka. Tentunya kalau bahasa saya sih, saya harus punya taring. Saya harus punya taring untuk bisa langsung loncat. Mungkin ini mungkin program pemerintah bagus semua, cuman mungkin nggak sampai ke bawah. Jadi saya pikir saya mulai dari yang terkecil, dari organisasi masyarakat yang terkecil, lingkungan pokon, PKK. Cuma mungkin saya taringnya kurang tajam. Saya ada kecamatan juga kurang tajam juga nih. Gitu kan. Jadi
berdasar pengalaman pribadi, ini dorong masyarakat itu ya, terutama ibu-ibu ya, dia punya kreativitas dan inovasi, terutama menopang ibu-ibu kemasukan ya, dia tidak terlalu bergantung dengan suaminya, tapi jangan lupa kontraknya kan itu. Oh iya, jelas. Memang saya sepakat dengan Kakak Lucy semangatnya. Kalau kita perhatiin ya, orang-orang ini demi rupiah, demi ringgit, demi dolar rela ke Singapura, rela ke Taiwan, ke Hong Kong, ke negara manapun ya, demi menghasilkan pundi-pundi uang. Padahal kalau kita kreatif, uang itu ada di sekitar kita sebenarnya. Benar. Karena itu, kenapa harus ke sono? Ya kan? Benar kan Kak? Benar. Iya, benar. Karena jauh dari keluarga. Iya. Karena itu. Meninggalkan anak suami, gitu kan, bertahun-tahun. Cuma cari rupiah doang ya? Rupiah doang Kak Adi? Ada sini. Sebenarnya ada loh. Tinggal kita yang masuk apa tidak. Iya, masuk apa tidak, kembali lagi seperti itu. Nah ini saya perhatiin juga Kakak Lucy sudah mulai menarik ya tentang dunia politik. Nah, tentang dunia politik, apa sih yang dasar membuat Kakak Lucy itu ingin terjun ke dunia politik secara langsung? Apa sih keinginannya? Kenapa bisa berkreasi itu? Padahal dunia kata orang ya, politik itu kejam. Benar. Tapi nggak juga kejam sih sebenarnya. Ketika kita melihat sudut pandangnya saja. Nah, kata orang juga politik itu nggak jujur. Iya. Nah ini apa sih yang membuat Kakak Lucy mau terjun langsung ke dunia politik? Dulu terkucing. Minum dulu Kakak deh. Minum dulu. Kacau. Tadi kucing gua lagi. Kau nggak bisa terjun mati. Aku Nggak usah. Mati itu udah. belum masih nyala itu. Masih nyala. Kita tadi ngebahas masalah Kakak Lucy. Apa sih yang membuat Kakak Lucy tertarik hingga mau terjun ke dunia politik langsung praktis ya? Ya. Apa yang membuat Kakak Lucy itu ingin melakukan hal itu? Pertama, saya ingin mencoba membantu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung ke Adi. Jadi tidak melalui lewat via ini. Saya pengen langsung. Hanya itu. Karena tanpa adanya posisi sebagai legislatif ini, saya rasa itu agak lama prosesnya tadi. Penyampaian aspirasi rakyat ini langsung ke atas. Gitu ya. Saya perhatiin juga gini. Saya memantau kegiatan Kakak Lucy ya. Cukup positif juga kegiatannya itu. Apa sih yang latar belakang kenapa Kakak Lucy membentuk GPLPP ya? GPLPP. Apa sih yang latar belakang itu? Selain bicara kepentingan politik loh ya. Ya. Apa sih yang membuat itu harus dilakukan? Pertama, ingin menyentuh masyarakat dari yang paling bawah, yang lebih mengenal tadi. Dengan penanaman seperti ini kan lahan pekarangan rumah, ini langsung menyentuh kepada ekonomi rumah tangganya langsung ya. Saya pikir ini salah satu jalannya daripada yang lain. Ini saya rasa lebih bermanfaat, lebih berkelanjutan daripada program-program yang lain. Gitu. Kepanjangan dari apa GPLPP? GPLPP itu gerakan penanaman lahan pekarangan rumah untuk pertanian. Pertanian. Iya. Berarti apa korelasinya pekarangan rumah itu dengan rumah tangga dan kepentingan pangan itu apa korelasinya? Pertama, kalau sudah ada tanaman-tanaman yang seperti yang sudah saya lakukan di program ini seperti cabai, terong, itu kan sebenarnya salah satu kebutuhan sehari-hari ya Kak Adi ya. Ya. Cabai selalu dipakai oleh ibu-ibu. Terong juga sebagai salah satu menu sayurannya, ya kan. Berlanjut juga mungkin yang akan saya kasih beri program ini ya tanaman-tanaman yang biasa dipakai ibu-ibu untuk memasak di rumah. Mungkin juga akan berlanjut mungkin ke arah peternakan tadi. Oh gitu. Seperti pembelian DOC, anak ayam atau bebek. Itu program selanjutnya lah. Nah, apa bisa sih tanaman kayak gitu, sayuran kayak cabai segala macam itu bisa melahirkan di perkarangan saja? Apa yakin dengan itu? Yakin kali.
sudah pernah. Iya, karena memang kalau ibu-ibu ini ya tanaman yang kami tanam ini di program DPLPP ini selain bisa memenuhi kebutuhan mereka juga kalau sudah berlebih itu kan bisa dijual. Ibaratnya ya kita nggak usah mikir terlalu besar dalam jumlah kuantitas hasilnya ya. Kelas mereka bisa menghasilkan 1 kilo atau 2 kilo dari hasil tanaman itu. Mereka bisa barter dengan tukang sayur keliling. Ya kan? Tidak dengan membeli sayur lagi tapi membeli barang pabrikan, misalnya odol, minyak yang nggak bisa diproduksi sendiri di rumah seperti itu. Mungkin di awal agak sepele ya, pekarangan rumah. Tapi sebenarnya kalau kita pantau lebih jauh itu besar loh kan manfaatnya. Dan juga untuk ibu-ibu tuh berharga hal seperti itu. Cuman memang selama ini belum ada pencetusnya. Mungkin mereka juga sudah menanam. Cuma mereka belum tahu cara untuk mengelolanya. Gitu. Ya. Tapi udah ada yang berhasil sama program entah di sini entah di mana. Untuk yang di Banjarmasin mungkin baru ya. Tapi untuk yang di Limau sudah mulai panen tadi. Oh, udah mulai panen. Iya, udah mulai mau panen ya. Udah mulai panen. Nah, dalam GPLPP ya. Iya. Kita Kakak Lucy sebagai pembina langsung ya, mentornya ya. Iya. Udah berapa banyak ini untuk kelompok-kelompok KWT ya, maksudnya anggap ya? Tidak hanya KWT saja sih Kak Adi. Kita juga membentuk kelompok baru. Ini yang anggotanya ibu-ibu, tidak mesti harus KWT. Gitu. Karena KWT itu juga kan memang terbatas ya Kak Adi. Ya. Ya. Jadi saya memang ini bentukan tidak diserang untuk KWT, untuk ibu-ibu, emak-emaknya langsung. Gitu. Nah, ini program ini Kakak Lucy dapat dari mana untuk jaringan untuk membuat program ini? Oke, pertama memang dari Dinas Ketahanan Pangan Lampung itu kan memang Provinsi Lampung ya? sering datang ke sini, ngobrol, sharing, terus bercerita tentang programnya dari sana, gitu kan. Saya pikir ini juga masuk juga untuk diterapkan di lingkungan sini, gitu, terutama di pedesaan ya Kak Dia. Jadi saya pikir gimana Pak kalau kita kerjasama, gitu kan. Program ini kan memang program pemerintah. Bisa nggak kira-kira ini diterapkan di lingkungan pedesaan? Tapi saya yang memodalinya. Oke, nggak apa-apa. Pendapat dia bilang ya udah, nggak apa-apa, Bu Lucy silahkan. Malah Bu Lucy berarti mendukung program ini. Karena memang selama ini untuk dari PPLN sendiri pun belum tersentuh ya Kak Ades. Kami juga baru tahu. Gitu. Baru tahu ini kan. Baru tahu. Nah, setelah datang Dinas Ketua RPH Lampung ini, barulah tahu ada ya program seperti itu ya Pak ya. Tampak sederhana tapi kok nggak berjalan ya Pak ya. Gitu. Kok nggak nyampe ya ke masyarakat. Oh, berarti di pemerintah kamu sih untuk program seperti itu belum tersentuh di daerah Bulog ini ya? Ya. Pernah pemberian bibit pernah ada pemberian bibit, cuma nggak cocok Pak ya, nggak cocok untuk ketahanan pangan, karena itu tanaman keras, tanaman tahunan. Sementara untuk ketahanan pangan itu kan umurnya harus lebih cepat panen kan? Ya. Kalau tahunan ya bagaimana? Kayaknya nggak nyambung, korelasinya nggak ada gitu Kak Adi. Jadi seperti itu. Jadi saya punya gagasan, yang sudah pemberian bibit ya sudah. Ini program baru bagus, ini kayaknya masuk akal untuk ketahanan pangan seperti itu. Maka saya coba terapkan. Ini bagus juga ya, karena prediksinya mungkin 5 tahun ke depan dunia akan krisis pangan ya. Iya. Krisis of food bahasanya. Nah, itu makanya hal ini pun mungkin semua orang paham ya. Tersentuh atau tergerak untuk menggalakkan hal ini. Iya. Itu kan simpel bagi saya melihatnya, tapi kok kontribusinya maksimal kalau ini berjalan. Nah, udah berapa banyak kelompok the power of mak-mak ya, bahasanya the power of mak-mak itu udah berapa banyak yang dari kelompok Kakak Lucy ini untuk melakukan program ini? Kalau untuk yang di Bulog, khususnya Banjarmasin ini sudah terbentuk itu 15 kelompok kali. Kelompok Isinya itu kisaran 20 sampai 25. Awalnya memang saya terapkan cukup 20 saja. Tapi ternyata antusias dari masyarakat emak-emak itu
tinggi. bisa tinggi Pak Adi. Jadi ya sudah nggak apa-apa lebih dari 20. Untuk di luar Banjarmasin itu sudah terbentuk 10 per pekon. 10 kelompok per pekon ya. Per pekon. Pekon ada berapa pekon nih? Kan di Bulog ini 10 pekon ya atau desa ya. Kalau di Lampung ini khusus Tanggamus, pekon itu namanya desa. Nah itu beberapa desa atau pekon itu yang terbentuk. Kalau untuk di Kecamatan Bulog yang sudah saya sentuh itu ada 4 pekon Kak Adi. 4 pekon mana aja? 4 pekon Banjarmasin, Sukamara, itu pun belum full, baru separuhnya. Tanjung Sari full, Sukaagung Barat baru separuhnya. Nah kalau dari pemerintah ya, khususnya yang terbawah ya, tingkatan desa atau pekon, baik kecamatan, untuk masa program ini apa apresiasi mereka atau apa ibaratnya sambutan mereka terhadap program Kakalus ini? Alhamdulillah kalau sambutannya terutama dari penguasa kecamatan lah ya, kecamatan sendiri apresiasi bagus sekali, mendukung sekali, dan kasih support lah buat saya. Cuman untuk turun langsung belum. Oh gitu. Itu hanya sifatnya hanya oral saja ya. Tapi untuk praktiknya belum ada. Belum. Ini mungkin untuk camatnya belum untuk diperhatikan yang ini. Karena keberhasilan di bawah ini bukan berarti keberhasilan di bawah aja, tapi semua levelan baik pemerintah maupun masyarakat harus saling bahu membahu. Iya, benar. Kalau hanya saya Kakalus yang berjuang tapi tidak ada kontribusi dari tingkatan desa atau pekon, camat maupun kabupaten, ini kan hampa rasanya situ. Betul banget kan. Nah, itu untuk masyarakat itu apa sih yang Kakalus lakukan untuk agar mereka mau tergerak nih? Tergerak. Saya selalu Kak Adi, setiap kegiatan selalu saya dokumentasikan. Saya sengaja kirim. Saya nggak melalui pekon lagi, saya langsung ke kecamatan. Penguasa kecamatan, bercamat. Saya selalu kirim. Bu, ini saya kegiatan sini seperti ini. Ya, memang selalu support itu selalu ada Kak Adi. Cuman dia untuk turun langsung kayaknya belum. Kenapa tuh? Saya juga nggak paham juga. Apakah ya, politis, apakah karena apa? Mungkin Kak Adi ya mungkin. Cuman ya saya tetap positif thinking. Ya sudah, yang penting saya sudah memberikan beliau info bahwa di kecamatan kita ini potensi loh, gitu kan? Kenapa nggak kita bangun dari segi pertaniannya, karena memang kecamatan Bulog ini kan termasuk lumbung, lumbung pertanian, lumbung padi, ya kan? Seperti itu. Terus? Ya, saya harap juga dari dinas PPL-nya, gitu kan. Mudah-mudahan dengan ke dokumentasi yang saya kirimkan itu, mereka bisa turut ikut bantu support saya ke bawah gitu kan. Karena tanpa mereka juga saya juga hampa gitu kan. Saya bukannya seorang petani yang handal, karena mereka yang lebih tahu, ya kan, bagaimana petani itu bisa berkembang lebih meningkat lagi tentang segala macam tentang pertanian kan ya. Nah seharusnya pekon maupun kecamatan desa ya, desa atau pekon dan kecamatan seharusnya support lah. Iya. Terlepas itu bicara bendera partai politik ABCD ya, yang penting tujuannya bicara kepada masyarakat. Betul kan. Nah seharusnya begitu harusnya. Nah saya mungkin ini menjadi perhatian ya buat instansi terkait agar program seperti ini dapat dukungan. Iya, benar. Perkara dia mau merah, putih, hijau, kuning, biru ataupun bendera apapun, selama itu untuk masyarakat, ayo. Iya. Kan itu. Iya. Harapan saya seperti itu. Yuk bersatu yuk. Gitu. Janganlah ada pembeda. Oh, kamu dari warna ini. Tujuan kita kan tetap satu, ya kan? Adapun ada niat kita untuk menjadi legislatif atau apa, tetap satu tujuan. Tapi jangan mengkotak-kotakan seperti itu. Yuk bareng yuk, warna apapun kita, gitu. Harapan saya besar seperti itu Kak Adi. Cuman mudah-mudahan, tetapi butuh proses ya Kak Adi ya. Butuh proses, ya kita jalani aja dulu lah proses ini sambil berdoa. Nah untuk masyarakat sendiri ya, ketika ada serikatan terbaiknya ya,
ingin maju bertarung di legislatif, Iya. apa sambutan masyarakat? Apa pendapat masyarakat tentang hal itu? Antusias sekali. Saya juga sempat kaget ya. Saya sempat kaget. Jadi setelah mereka mendengar itu, antusiasnya luar biasa, Kak. Di malah mendukung. Oke, Kak Lucy saya bantu ya, untuk DRI saya bantu, untuk DRI saya bantu. Saya juga, wah, surprise lah ya. Seperti ini ya. Jadi saya tambah semangat juga nih Kak Adi. Tambah semangat, saya tambah percaya diri. Ayo kita maju bareng. Nah, terus tanya lanjutnya, kenapa Kakak Lucy pakai perahunya Partai Nasdem? Nah, apa sih yang membuat menariknya Partai Nasdem ini di mata Kakak Lucy sehingga sebagai kendaraan yang Kakak Lucy menyampaikan ke tujuan harapan Kakak Lucy? Saya pakai Partai Nasdem karena pertama programnya itu yang sudah saya baca, kok sama ya gitu, kayak satu visi dan misi gitu ya Kak Adi ya. Terus dari idealismenya, apa namanya, ketumnya, dirinya termasuk pendiri juga ya, Pak Surya Paloh, sesuai dengan apa hati nurani saya gitu kan, kayak satu visi gitu. Jadi ya sudahlah, saya coba memakai perahu Nasdem karena satu tujuan saya tuh saya lihat kok sama dengan program-program Nasdem gitu loh. Jadi saya pikir ya sudah, partai ini pantas buat saya. Oke, saya bersama partai untuk maju ke legislatif 2024. Oh, berarti karena program partai ya dan figurnya Pak Surya Paloh ya? Iya. Bukan karena dorongan satu orang lain atau apa atau gimana? Oh enggak. Nah, ini kan maaf, ada yang mengatakan bahwa Kak Lucy violin itu ikut nyalek karena dorongan si A, si B, kan itu ada jawab itu. Katanya, nah saya dengar kabar-kabar burung kan itu. Nah ini kan biar enak. Iya. Jadi bahwa Kak Lucy tidak ikut itu karena dorongan sendiri pribadi atau karena tokoh-tokoh tertentu. Enggak. Kalau untuk dorongan menjadi seorang legislatif itu sendiri ya Pak Adi, memang sudah memang sebenarnya ini program suami saya berapa tahun yang lalu. Cuman untuk di tahun ini saya siapnya untuk maju, gitu kan. Oke Pak, saya siap untuk mencalonkan diri menjadi legislatif. Kemudian dari pulang kampung semenjak pensiun ini sudah mulai gimana mah lanjutkan perjuangan? Oh belum Pak, saya masih membaca peta kondisi wilayah kita ini, belum. Saya bilang oke, tahun kedua, nah di akhir tahun kedua ini, awal tahun ketiga ini, oke Pak, Mantap ya? mantap, ayo. Jadi bukan karena dorongan siapa-siapa, enggak. Mungkin saran mungkin iya, oke, Lucy pakai perahu ini, oke. Cuma kembali lagi, kalau tidak sesuai dengan hati nurani saya, ya buat apa? Kan berlawanan kan nggak enak menjalannya kan. Itu. Nah, saya lihat juga apa ya yang dilakukan oleh Kakak Lucy itu gebrakan cukup bagus juga sih di masyarakat. Tadi saya merhatiin juga, ngikutin yang berpikiran Kakak Lucy, kita menilai ya Kakak Lucy itu bergerak dari kekuatan ibu-ibu. Kenapa melakukan kayak gitu? Ibu-ibu nggak ke bawah bapaknya? Karena saya rasa kalau ibu-ibu tuh lebih komitmen ya Kak Adi ya. Oh, jadi bapak ini gampang berubah, gitu, agak labil. Ababil ya. Kalau ibu-ibu kan kalau sekali ngomong iya terus dia. Yakin betul. Iya, kalau dia sudah jatuh cinta Kak Adi, kita sudah bisa mendapatkan hatinya. Oh, yakin banget saya itu. Pasti tetap komitmen sampai akhir gitu. Oh gitu ya. Ya mungkin adalah 1-2 ibu-ibu yang ya agak ini ya, tapi ya wajar karena nggak mungkin 100% hari ya. Ya kalau saya tangkap memang image Kakak Lucy ini ngebangun bener ibarat apa ya, dari petani, dari sawah atau dari ladang menuju kursi empuk ya. Kayak gitu ya. Apa jangan sindrom lagi jangan sampai situ. Nah, kan banyak nih orang yang ketika saat di awal-awal ayo begini dia ketika nyampe di atas, aduh amnesia dah dia. Iya, Nah, itu lupa kebanyakan deh, amnesia gitu ya. Nah, itu kebanyakan, apakah bisa kayak gitu?
Apa mungkin Kakak Lucy bisa buktiin ya kan kita apa barometernya untuk itu? Kalau barometer itu kebanyakan memang yang sudah saya lihat kebanyakan legislatif seperti itu ya Kak Adi. Setelah dia jadi lupa. Tapi yang saya lihat mereka itu memang tujuan untuk jadi legislatif itu bukan untuk menampung aspirasi rakyat atau menjadi wakil rakyat. Mereka lebih dominan seperti kata kasarnya itu cari uang ya. Jadi gini, kalau saya untuk cari uang itu tidak mesti dari legislatif lah ya. Mencari uang itu lebih banyak dari hasil dagang kayaknya. Jadi saya terpanggil untuk menjadi legislatif ini bukan karena iming-iming dengan gajinya atau apanya di legislatif itu setelah jadi, tidak. Saya benar-benar murni ini pengabdian. Pengabdian ya. Karena memang ini yang diterapkan suami saya. Kalau kamu memang sudah siap, ini untuk pengabdian. Bukan cari posisi ya? Oh tidak. Oh takutnya kebanyakan ya. Orang tuh nyari posisi enak, lupa amnesia. Justru saya cari posisi buat mempertajam taringnya Kak Adi. Oh. Seperti itu karena kayaknya kalau situasi sekarang nggak ada taringnya ya, kayaknya kurang mengenal ya Kak Adi ya. Seperti itu. Saya sempat gerem ya, aduh gimana sih caranya ya? Oke, mungkin salah satunya caranya ini nih. Di legislatif mungkin taringnya agak tajam. Suami ngedukung tuh ya, Khalid ya? Penuh, makanya dukungan dari suamiku tercinta Lala dan anak-anakku, makanya saya tetap bertahan Kak Adi. Walaupun mungkin di lapangan ada juga lah ya, nggak semuanya mulus, cuman dukungan mereka yang bikin saya oke, saya tetap bertahan, saya harus kuat. Ini Kakak Lucy baru kali ini ya turun ya kerja politik? Iya, baru kali ini Kak Adi, karena memang bukan orang politik ya, sempat juga nggak mau tahu dulu tentang politik karena itu yang pernah saya dengar politik itu kejam. Ternyata kejam itu karena kita nggak mengerti cara menjalannya loh kan. Oh gitu. Iya mungkin sekarang mulai terbuka pikiran saya, oh ternyata politik itu nggak kejam kok, tergantung kita ya kayak gitu. Seperti itu. Nah nih untuk kiat-kiat Kakak Lucy menanggapi blackboard ya atau propaganda hitam tentang Kakak Lucy, apa yang akan Lucy lakukan? Propaganda jelek lah itu, isu miring lah bahasa lainnya. Atau gosip-gosip jalanan kalau kata orang kan. Nggak usah terlalu ditanggapi lah Kak Adi, wajar sih ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Tergantung kita menyikapinya aja. Toh dengan kontranya mereka tidak mengurangi sesuatu dalam diri saya kok, kan seperti itu. Yang penting saya selalu positif thinking aja. Saya yakin jalan yang saya lalui inilah jalan memang benar. Ya sudah, kenapa harus pikirkan yang bikin kita down atau apa? Itu nggak termasuk dalam visi hidup saya sih Kak Adi ya. Yang pasti saya tidak mau banyak berjanji. Saya punya prinsip, saya harus punya bukti. Saya nggak mau banyak omong, saya harus buktikan apa yang memang saya berikan. Jadi sambutan masyarakat sangat antusias. Oke, mungkin kita minta closing statement dari Kakak Lucy ya. Sebelum kita untuk acara ini, mungkin ada yang ingin Kakak Lucy sampaikan kepada masyarakat, khususnya Ucapan Bulog, Limau, Cukup Balak, Pembayan, Kemang Barat. Silakan. Kepada semua masyarakat Kecamatan Bulog, Limau, Cukubalak, Kelumbayan Barat, Kelumbayan Hidup, saya mohon doa dan dukungannya untuk saya maju sebagai legislatif mewakili Dapil 6 ini untuk membuat perubahan untuk kita semua menjadi maju lebih baik lagi. Semangat untuk kita, apalagi dengan majunya seorang sosok perempuan mewakili para kaum perempuan untuk membuat kecamatan kita lebih bagus lagi. Semangat. Terima kasih. Itulah tadi pemirsa dimanapun berada, kita sudah mendengarkan sedikit perjalanan hidup ya, kisah seorang Lucy Violin ya, dari
berbijaku ya dari transisi dari orang yang enak hidup dengan ketara, tiba-tiba suami untuk pensiun sampai saat ini ya alhamdulillah kalau saya lihat sih secara ekonomi meningkat ya kami lihat ya. Nah itulah dari sosok Lucy Violin, kami dari Harian Teropong yang menyajikan berita yang akurat tuh terus jelas, kita dengan sumbernya berimbang, itu sesuai dengan kenyataan yang ada dan agar bisa dipercaya masyarakat. Mungkin itu dari kami mohon diri, saya Arif Muhammad Amrul Amin dari Komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.